Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Uleter dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kembali lagi bersama saya dengan Mitra Koloni Channel, yang mana pada kesempatan pagi hari ini saya akan membagikan sebuah trik bagaimana cara memikat atau menarik anakan walet yang ada di area lintasan ya. Ini terutama buat teman-teman semua yang punya RBW yang berlokasi di area lintasan ya. Namun sebelum saya bahas, terlebih dahulu saya mohon kepada teman-teman untuk mensubscribe daripada channel ini dengan tujuan untuk mensupport saya di dalam setiap membuat konten-konten tentang budidaya walet, sahabat Uleter ya. Dan jangan lupa tanda notifikasinya dinyalakan agar di setiap video yang saya upload akan mendapatkan notifikasi di beranda YouTube teman-teman semua. Baik, sudah mengklik video ini, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menceritakan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan area lintasan. Jadi sahabat Uleter, sebuah area lintasan itu memang agak sulit untuk ditaklukkan ya. Ya, itu tidak bisa dipungkiri di mana-mana di seluruh pelosok Nusantara ini. Apabila RBW kita berada di area lintasan, tentu saja ya tidak mudah ya. Sangat tidak mudah untuk ditaklukkan sebuah lintasan. Kenapa? Karena burung-burung yang ada di area lintasan itu lebih dominan untuk hanya melintas saja ya. Namun tidak menutup kemungkinan masih ada saja burung walet, anakan walet yang mencari makan di area-area RBW kita, di sekitar RBW. Jadi jangan putus asa sahabat Uleter, karena burung yang ada di area lintasan itu tidak selamanya melintas saja, karena sudah tentu masih banyak burung-burung lain yang berkeliaran di sekitar RBW kita. Nah, seperti itu. Baik, jadi trik yang saya gunakan selama ini ketika saya menangani sebuah RBW di area lintasan ya, ini khususnya yang di area lintasan ya, karena kebetulan juga RBW saya tidak di area lintasan ya. Nah, katakanlah mungkin area sentra ya, atau area pakan. Karena area pakan itu bisa berubah status menjadi area sentra ketika RBW itu semakin marak. Nah, itu yang terjadi pada RBW saya. Namun yang saya mau bahas ini tentang RBW yang berada di area lintasan. Dan sebenarnya saya tidak terlalu banyak melakukan apa-apa pada area lintasan, sahabat Uleter ya. Hanya saja bagaimana supaya burung walet itu mengalihkan perhatiannya ke RBW kita ya, biar lebih tertarik lagi dengan menggunakan beberapa Twitter penunjang ya, seperti halnya dengan Twitter basoka yang ukurannya kurang lebih 1,5 meter. Itu saya gunakan, tujuannya adalah untuk menarik burung-burung walet atau anakan-anakan walet yang melintas di atas. Itu juga kecil kemungkinan untuk singgah. Nah, terus yang kedua, saya sering menggunakan heksagonal. Heksagonal itu 6 penjuru ya. Ya, 6 penjuru Twitter yang saya pasang di atas roofing room di sebuah RBW ya. Itu tujuannya untuk memanggil burung-burung yang ada di sekeliling, karena di sekeliling RBW itu sudah tentu masih banyak burung-burung walet yang mencari makan. Untuk memanggil berkumpul pada RBW itu ya. Jadi tujuan heksagonal itu hanya untuk mengumpulkan burung, dan setelah berkumpul maka terpanggillah burung walet itu karena adanya suara panggil yang kita pasang pada LMB. Jadi masing-masing ada tugas, sahabat Uleter ya. Suara panggil memanggil masuk, suara heksagonal untuk memanggil burung walet untuk berkumpul, dan suara tembak atau basoka itu memanggil burung yang jauh melintas di sana ya. Itu hanya usaha ya, namun tidak terlalu efektif ya kalau di area lintasan. Nah, seperti itu sahabat Uleter. Jadi kedua hal itulah yang saya lakukan, dan ditambah lagi dengan penataan ruang. Kembali lagi kepada penataan ruang, temperatur di dalam RBW itu sudah pasti harus distandarkan semua, agar ketika anakan walet itu sempat mampir ke RBW itu bisa saja tertarik ya untuk menginap.
Nah, terutama anakan walet yang tidak bisa pulang misalnya, ya sudah tentu akan tertarik pada RBW kita yang mana kita sudah siapkan fasilitasnya yang standar ya. Ya, standar itu ya mulai dari tata ruangnya, ya temperaturnya harus benar-benar ideal ya. Yaitu di kisaran 26 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Ya, terus untuk kelembabannya juga harus diperhatikan dari 80% sampai dengan 95%. Nah, itu dia. Apabila temperatur sudah memadai, suhunya juga kelembabannya sudah memadai, tata ruangnya juga mendukung, aksesnya juga sudah mendukung, saya kira untuk area lintasan tidak terlalu sulit ya untuk menaklukkan burung walet itu. Jadi teman-teman yang masih sering nanya apa trik yang digunakan ketika kita berada di area lintasan, nah itu beberapa yang saya sampaikan tadi, itu coba lakukan sahabat uleter ya, namanya usaha ya, karena memang kalau kita banding-banding dengan area lintasan, terus area pakan dan sentra, yang agak sulit itu adalah area lintasan. Karena pada umumnya burung walet yang lewat situ adalah burung yang sudah mau pulang ke kandangnya. Jadi sangat kecil kemungkinan untuk diberhentikan untuk mampir ke RBW kita, karena masing-masing burung itu membawa makanan untuk anaknya yang di RBW. Nah, seperti itu ya sahabat uleter. Dan ini harus diketahui untuk khususnya petani walet pemula ya. Jangan pernah putus asa, karena memang kondisi area lintasan itu tidak semudah kita menarik burung walet yang ada di area sentra atau area pakan, seperti itu. Saya kira video ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman ya, karena tidak sedikit yang datang ke WhatsApp saya, yang men-DM saya menanyakan tentang trik apa yang harus kita lakukan ketika berada di area lintasan. Oke, sahabat uleter, saya kira cukup sekian. Semoga video ini bisa memberikan manfaat, dan saya ucapkan salam MKC, salam sukses buat teman-teman semua ya. Jangan pernah patah semangat, harus semangat ya, semangat untuk mengelola RBW-nya, menjalani sebuah proses, karena memang itu adalah sebuah proses ya, yang butuh waktu yang cukup panjang untuk mengembangkan sebuah rumah walet. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua.